Perkenalkan, saya Ahmad Safi. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempraktekkan demonstrasi pengolahan kearsipan pada PT Savis Global Audisis. Bagaimana penerapannya? Yuk kita simak. Tugas pertama yang akan kita lakukan dalam pengolahan kearsipan manual dan digital yaitu adalah menerima dan mengirim surat via email. Pertama, kita akan menerima email yang dikirim oleh perusahaan lain. Bagaimana cara membuka email? Seperti biasa, kita buka Google Chrome, kemudian klik titik 9, kemudian pilih Gmail. Setelah itu kita tunggu prosesnya akan terhubung ke dalam email kita. Nah, di sini kita akan membuka surat yang masuk melalui email. Kita buka, misalkan ini dari Bu Yunistiawati, kita buka. Nah, di sini ada surat penagihan. Nah, di sini ada file attachment, ini yang harus kita download. Kita klik di sini, logo download, klik. Maka surat akan terdownload. Selanjutnya kita cek lagi kotak masuk dari Bu Melo Skin Beauty. Nah, kita download dan seterusnya. Selanjutnya kita akan mengirim email. Selanjutnya kita akan mengirim surat kepada perusahaan lain. Bagaimana cara mengirim surat pada perusahaan lain? Di sini klik tanda pensil kompas, klik. Kemudian kita tulis subjeknya di sini. Misalkan penawaran jasa ekspor. Dikirim kepada siapa? Misalkan di sini saya akan mengirim kepada Bu Uum, pemilik perusahaan. Kita ketikkan emailnya Uum. Nah, di sini sudah muncul, kita klik. Kemudian sebelum kita melampirkan suratnya, kita tuliskan kalimat pembuka. Nah, misalkan dengan hormat, merujuk pada pembicaraan kita bulan lalu, berikut saya sampaikan surat penawaran resmi terkait jasa ekspor dari perusahaan kami. Nah, dari sini kita ketik di bawahnya, misalkan pimpinan atau nama saya Ahmad Safi, sekretaris. Setelah itu kita lampirkan file surat yang akan kita kirim. Klik file attachment, kemudian kita cari folder yang berisi surat tersebut. Misalkan di sini surat penawaran jasa ekspor. Klik open, kemudian kita tunggu prosesnya. Setelah itu kita kirim. Klik send. Untuk memastikan
pesan surat yang sudah kita kirim, maka kita cek di kotak terkirim, klik send. Nah, ini penawaran jasa ekspor sudah kita kirim ke Bu Uum dan perusahaan lain sebanyak 10. Selanjutnya, surat masuk dan surat keluar tadi yang sudah kita kirim dan surat masuk yang sudah kita download, kita rapikan. Kemudian setelah itu kita cetak. Nah, di sini ada 10 surat masuk dan 10 surat keluar yang sudah kita rapikan. Nah, bagaimana cara mencetak? Tekan Ctrl V. Selanjutnya klik print. Maka setelah kita melakukan pengecekan di daftar cek penerapan surat masuk dan surat keluar yang sudah kita cetak digital, lalu selanjutnya kita masukkan ke dalam buku agenda. Harus meminimalisir usaha bagaimana format buku agenda yang kita gunakan atas arsip manual dan digital yang sudah format selesai buku dikelola agenda. Dengan menggunakan Di sini daftar centang. saya menggunakan buku Seperti agenda apa tunggal. bentuk daftar centang? Nomor, tanggal Ini terima dia atau yang klik, digunakan tanggal di dan GT nama surat. Service Di sini Global ada Audit M atau K, cek penerapan dari atau prosedur kepada, keamanan perihal, lampiran, untuk dan kode meminimalisir pencurian arsip manual dan Di sini digital. surat masuk dan surat keluar Misalkan terdapat sudah saya masukkan ke dalam buku agenda sebanyak Kemudian sampai 10 terakhir surat memberikan masuk pelatihan kepada dan karyawan 10 tentang praktik keamanan data surat yang keluar. baik, termasuk cara menghadapi Sehingga serangan phishing dan total surat malware. masuk dan surat keluar yang Nah, sudah dimasukkan itu ke dalam adalah buku agenda tercek penerapan prosedur keamanan 20 untuk surat. meminimalisir pencurian arsip manual dan digital. Setelah surat masuk dan surat keluar kita Kemudian masukkan ke dalam buku semoga agenda. bermanfaat. Terima kasih. Selanjutnya surat tersebut, surat masuk, kita catat ke dalam lembar disposisi. Seperti apa lembar disposisi itu? Nah, ini adalah lembar disposisi. Ada keterangan penting, sangat segera, dan biasa. Dalam hal ini saya mencoba masukkan misalkan surat lamaran kerja. Kita masukkan tanggal suratnya 1 Mei, kemudian tanggal pembuatan disposisi ini 2 Mei 2024, nomor surat, asal surat Amelia Pratiwi, Jalan Raya Kresek KP Benda Desa Merak. Nah, kita tulis halnya dan diteruskan kepada, karena ini berkaitan dengan lamaran kerja, berarti kita teruskan ke bagian kepegawaian. Di sini dituliskan instruksi pimpinan, silakan ditindaklanjuti untuk diwawancara. Kemudian ada catatan, misalkan perhatikan kualitas calon karyawan. Begitu seterusnya sampai dengan 10 surat masuk harus dikasih lembar disposisi, disatukan dengan suratnya. Setelah kita mengisi lembar disposisi, selanjutnya kita akan membuat kartu indeks. Bagaimana bentuk kartu indeks? Nah, ini adalah contoh kartu indeks PT Service Global Audit. Ada judul surat, ada nomor surat, tanggal surat, dan kode surat. Sebagai contoh di sini surat dari Amelia Pratiwi perihal surat lamaran kerja.
Jadi judul suratnya adalah Amelia Pratiwi di indeks PR, kemudian nomor suratnya dituliskan, tanggal surat dan kode surat, begitu seterusnya. Selanjutnya, setelah kita membuat kartu indeks, kita akan membuat daftar arsip. Bagaimana bentuk daftar arsip? Nah, ini adalah bentuk daftar arsip yang kita gunakan di PT Sapilis Global Odysseus. Di setiap perusahaan tentunya berbeda-beda, tergantung kebijakan dan model daftar arsip yang digunakan oleh perusahaan. Misalkan di sini ada nomor urut, tanggal penyimpanan, judul surat, nomor surat, tanggal surat, hal surat, keterangan. Nah, di sini kita sudah membuat daftar arsip. Sementara ini yang sudah kita dapatkan daftar arsip sebanyak 20 surat dan akan terus bertambah seiring perkembangan perusahaan. Selanjutnya kita akan melakukan pengarsipan dengan menggunakan sistem subjek. Di sini sudah sedia surat masuk dan surat keluar sebanyak 20. Surat masuk 10 dan surat keluar 10. Ini nanti yang akan kita arsipkan. Di sini saya menggunakan guide ya. Ada guide primer yang warna merah, kemudian guide sekunder yang warna kuning, kemudian yang warna biru guide tersier. Nah, di sini kita juga sudah punya lembar disposisi, di mana lembar disposisi ini akan kita satukan dengan surat masuk. Selanjutnya di sini kita ada daftar klasifikasi arsip sebagai pedoman kita nanti dalam menyusun surat. Kemudian juga di sini sudah ada buku agenda yang sudah diisi. Pertama, kita akan mengisi lembar disposisi dan menyatukannya dengan surat. Nah, setelah mengisi lembar disposisi, selanjutnya lembar disposisi ini kita satukan dengan surat masuk dengan menggunakan stapler. Setelah kita menyatukan lembar disposisi dengan surat masuk, selanjutnya kita akan mengarsipkan surat atau masukkan surat ke dalam map Snell Hector berdasarkan daftar klasifikasi subjek yang sudah kita buat. Nah, di sini daftar klasifikasi arsip PT Sapilis Global Odysseus ada 5 masalah utama. Yang pertama adalah kepegawaian, keuangan, pemasaran, dinas, dan umum. Nah, selanjutnya surat ini sudah saya urutkan dan akan saya masukkan ke dalam map Snell Hector. Berdasarkan daftar klasifikasi yang sudah saya susun, untuk masalah utama yang di bagian belakang adalah bagian umum, sehingga yang saya masukkan terlebih dahulu adalah surat yang masalah utamanya adalah bagian umum. Dilanjut nanti bagian dinas, pemasaran, keuangan, dan kepegawaian.
Sekarang kita mulai dulu dengan memasukkan berdasarkan klasifikasi. Yang paling bawah itu adalah bagian umum. Pertama adalah surat ucapan selamat dan sukses. Nah, kita masukkan terlebih dahulu selamat dan sukses. Nah, ini adalah surat dari PT Kencana Gemilang. Kemudian setelah suratnya kita masukkan, selanjutnya kita berikan map guide ya, maksud saya kita masukkan guide tersier. Nah, seperti ini. Kemudian guide tersiernya adalah ucapan selamat dan sukses. Kita tulis ucapan selamat dan sukses. Kemudian guide sekundernya kita masukkan guide warna kuning. Nah, di sini guide sekundernya adalah ucapan. Selanjutnya baru kita masukkan guide primer. Kodenya adalah umum. Nah, begitu seterusnya. Seluruh surat masuk dan surat keluar sudah selesai kita masukkan ke dalam map Snellhecter. Selanjutnya map Snellhecter ini yang berisi surat masuk dan surat keluar kita arsipkan di lemari arsip. Setelah kita menyimpan surat secara manual, selanjutnya kita akan menyimpan surat secara digital. Nah, ini adalah surat yang disimpan secara digital dengan cara mendownload dari email tadi dan kemudian dimasukkan ke dalam folder. Nah, di sini adalah arsip digital PT Service Global Odysseus. Kita buka. Nah, di sini ada kepegawaian, keuangan, pemasaran, dinas, dan umum. Ini adalah folder primer. Selanjutnya di dalam folder primer ini ada folder sekunder. Misalkan kita buka di bagian kepegawaian KP1, kita buka, di situ ada pengadaan. Nah, di dalam pengadaan ada surat, yaitu lamaran kerja, kemudian PHK, dan panggilan wawancara. Nah, itu adalah
penyimpanan secara digital. Misalkan kita coba lagi di pemasaran. Pemasaran adalah folder primer, kemudian folder sekundernya adalah pemesanan dan penawaran, dan folder tersiernya misalkan kita buka di pemesanan. Tersiernya adalah konfirmasi pemesanan kosmetik, pemesanan furnitur kantor, dan pesanan barang. Baru selanjutnya di dalamnya ada surat. Seperti itu penyimpanan kearsipan digital yang kita terapkan. Agar arsip digital ini bisa diakses di mana saja, maka kita juga menggunakan penyimpanan menggunakan Google Drive. Caranya buka Google Chrome, kemudian masuk ke Google Drive. Arsip kita langsung kita masukkan ke dalam Google Drive dengan cara menyeret. Itu adalah cara singkatnya. Kemudian kita lepas. Kita tunggu prosesnya. Nah, ini adalah starting. Ini akan memakan waktu beberapa menit. Nah, ini dia arsip digital dari komputer yang sudah kita masukkan ke dalam Google Drive. Tujuannya biar bisa kita akses kapan saja dan di mana saja. Misalkan kita coba buka arsip digital PT Savis Global Audisis. Nah, di sini sudah ada Kepegawaian Keuangan Pemasaran Dinas Umum, sama persis dengan yang ada di komputer. Nah, di sini kita bisa mengatur akses dari dokumen kita. Misalkan contohnya kita klik more action, kemudian share, kemudian klik share. Selanjutnya kita atur. Nah, di sini kita bisa memilih siapa yang mengakses dokumen kita. Kalau kita memilih untuk semua orang, maka kita pilih anyone with the link. Kemudian di sini di view-nya kita beri akses. Nah, bisa memberikan komentar atau editor. Nah, untuk menjaga keamanan, kita beri akses view, hanya melihat saja tanpa bisa edit ataupun berkomentar. Kalau sudah, kita klik done. Dalam mengelola arsip, jangan lupa kita menerapkan prosedur K3 perkantoran pada penyimpanan arsip dan arsip manual dan elektronik dengan menggunakan daftar centang. Seperti apa daftar centang yang kita gunakan? Nah, seperti ini. Di sini di PT Global Audisis kita menggunakan daftar cek penerapan K3 perkantoran dan penyimpanan arsip manual. Nah, sini misalkan kita centang kalau sudah terdapat kebijakan, terdapat terak, dan seterusnya. Nah, ini adalah daftar cek penerapan K3 perkantoran. Setelah kita melakukan pengecekan di daftar cek penerapan K3 perkantoran pada penyimpanan arsip manual dan digital, selanjutnya kita harus meminimalisir usaha tindakan pencurian atas arsip manual dan digital yang sudah selesai dikelola dengan menggunakan daftar centang.
seperti apa bentuk daftar centangnya. Nah, ini dia yang digunakan di PT Safiul Peace Global Audits. Daftar cek penerapan prosedur keamanan untuk meminimalisir pencurian arsip manual dan digital. Misalkan terdapat kebijakan umum mengenai SOP keamanan perusahaan, kemudian sampai terakhir memberikan pelatihan kepada karyawan tentang praktik keamanan data yang baik, termasuk cara menghadapi serangan phishing dan malware. Nah, itu adalah daftar cek penerapan prosedur keamanan untuk meminimalisir pencurian arsip manual dan digital. Demikian, semoga bermanfaat. Terima kasih.